Indonesia Raya. Harap semuanya on cam dulu ya. Berdiri gak, Bu? Berdiri gak? Enggak perlu. Jongkok. Pokoknya jangan ada yang tiduran, duduknya tegak. Tolong jangan ada yang bercanda ya. Ya bersatu hiduplah satu Ayo nyanyi semua. Merdeka anakku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya merdeka, hidup kita Indonesia Raya. Alexis. Nggak kali. Aku berdiri Jadi Lama Alexis. pusaka kita semua. Indonesia jiwaku jiwanya semua Misalnya rakyatnya semua. Indonesia Raya. merdeka Hiduplah Indonesia Raya. pada gue minum dulu haus ya. Pakai telepon aku aja ya. Marilah kita berkarya Indonesia abadi. Samping lu kakak-kakaknya bening ya tuh.
Dimanapun yang ku cinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Dimanapun aku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ganti lagu, Bu. Selanjutnya, saya akan membacakan... Tolong ya, jangan ada bercanda. Ini beneran. Jangan ada bercanda dong. Baik. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, doa yang dibacakan oleh Nazwa Adelia. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan kepala sekolah oleh Bapak Herianto. Sambutan wakil kesiswaan oleh Bapak Zulhanizar Lubis. Sambutan ketua pelaksana oleh Anita. Pembacaan susunan acara. Absensi dan pemeriksaan kelengkapan. Materi 1, kesehatan mental yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Amalia Nugroho. Yang selanjutnya kita akan ada kuis. Materi kedua yaitu mencetak generasi milenial yang berkarakter yang akan disampaikan oleh Bapak Zulhanizar Lubis. Lalu kuis lagi. Yang ketiga adalah memupuk jiwa kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Mardianto. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya akan dibacakan tata tertib oleh Ketua MPK kita, yaitu Pratiwi Nur Aiza. Bentar lagi ya, Bapak ya? Habis ini Bapak ya? Baik, di sini saya akan membacakan tata tertib yang akan dilaksanakan selama LDKS dan PAB. Yang pertama, seluruh peserta LDKS dan PAB wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Yang kedua, menyiapkan kuota dan baterai handphone atau laptop sebelum Zoom atau meeting dimulai. Yang ketiga, 15 menit sebelum kegiatan dimulai, diwajibkan sudah memasuki room Zoom atau meeting. Yang keempat, berpakaian sopan dan sesuai dengan pakaian yang sudah ditentukan. Yang kelima, rambut untuk siswa laki-laki rapi dan tidak gondrong. Yang keenam, berbicara dengan sopan dan santun pada saat berinteraksi di room meeting. Yang ketujuh, wajib menyalakan kamera pada saat Zoom meeting berlangsung. Yang kedelapan, menonaktifkan mikrofon apabila tidak diperlukan. Yang kesembilan, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dalam kolom chat. Yang kesepuluh, tidak diperkenankan untuk makan selama kegiatan berlangsung. Dan yang 11, tidak diperkenankan meninggalkan room pada saat kegiatan berlangsung tanpa seizin mentor. Dan yang terakhir, ke-12 adalah silahkan menghubungi mentor jika ada keperluan melalui personal chat. Terima kasih. Sekian tata tertib yang akan dilaksanakan selama LDKS dan PAB. Mohon diikuti dengan baik. Selanjutnya ada sambutan oleh Bapak Herianto. Sudah gabung. Paling Mbak Cio mau. Hai. Itu Sakita. Mana Bu? Sakita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sekarang lagi sesi apa ya?
Siapa? MC-nya? Pembukaan, Pak. Oh, Sambutan Bapak. oh, sambutan saya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih, terima kasih. Iya, Pak. Bagi peserta dan panitia yang belum nggak ada tidak ada kepentingan, tolong di mute dulu supaya suaranya nggak balapan. Makasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Zul khususnya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Denny selaku Kasubag TU, Ibu Siti sebagai Ketua Panitia LDKS, Ibu Bapak Wali kelas 10, anak-anakku Panitia LDKS dari OSIS MPK, serta anak-anak kelas 10 peserta LDKS yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan LDKS yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini, 26-27 Oktober. Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 10, hari ini kalian tidak melaksanakan PJJ, tapi kita ber-LDKS. Jangan beranggapan bahwa kita nggak belajar nih. LDKS ya belajar juga ya. Kalian belajar di kegiatan LDKS ini. Kenapa? Karena LDKS ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan. LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Juga melatih kemandirian dan pastinya keteladanan kepada siswa. Keteladanan kalian kepada teman-teman lain yang nggak jadi pengurus OSIS nantinya. Anak-anakku, mohon maaf Bapak terlambat masuk di kegiatan ini karena secara berbarengan ada 4 kegiatan yang harus Pak Heri ikutin. Satu dari dinas, dari Radio Disdik, yaitu kegiatan peringatan Hari Dokter Nasional. Dinas Pendidikan mengapresiasi para medis yang selama 7 bulan lebih berjibaku dalam masalah COVID-19. Kita doakan sama-sama semoga mereka selalu dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat. LDKS ini merupakan tahap pertama atau merupakan syarat yang harus dilalui para siswa-siswi sebelum masuk menjadi pengurus OSIS, di mana siswa harus terlebih dahulu mengikuti kegiatan LDKS. Tadi kegiatan Pak Heri di Dinas Pendidikan, kemudian ada kegiatan SPMI, masalah mutu pendidikan dengan Ibu Bapak Guru di waktu yang sama. Tadi Pak Heri sudah memberikan sambutan, dan ada juga kegiatan supervisi mutu, sama kegiatan SPMI juga dari LPMP, Lembaga Penjamin Mutu, itu di Sudin Wilayah 1 Jakarta Pusat. Dan yang terakhir dengan ini LDKS khusus SMA Negeri 4 khusus untuk siswa-siswi kelas 10. Anak-anakku, tahapan-tahapan kegiatan kalian adalah jika kalian nanti menjadi pengurus OSIS, dimulai dari tahapan pertama ini LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Kemudian setelah itu ada pemilihan pengurus OSIS. Tahun lalu udah kita mulai dengan sesuatu yang baru, pemilihan pengurus OSIS seperti pilkada lah. Di sekolah itu akan digantungkan, ditempel foto-foto calon pengurus gitu ya. Pada hari hanya calon-calon pengurus itu akan mempresentasikan visi misinya di depan para siswa, teman-temannya, di depan ibu bapak guru dan karyawan di lapangan sekolah. Seandainya nanti pandemi segera berakhir. Untuk itu kan supaya kita bisa kumpul-kumpul di sekolah, makanya tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Kalian jaga kesehatan, otomatis menjaga kesehatan orang lain. Tetap di rumah aja.
Kalau nggak perlu, kalau keluar ya ikuti protokol kesehatan. Terakhir adalah setelah terpilih menjadi calon pengurus OSIS, kalian akan mengikuti namanya LDKO, latihan dasar kepemimpinan OSIS. Kalau nggak pandemi, biasanya kita kegiatannya bisa di gunung seperti itu. Nah, insya Allah dari kegiatan ini kalian akan mendapatkan pasti akan mendapatkan wawasan tambahan tentang berorganisasi di sekolah yang nggak didapat di pelajaran-pelajaran di sekolah. Bagi yang pernah aktif di OSIS saat SMP diharapkan bisa bergabung dalam OSIS SMA 4, tapi ya tergantung dengan penilaian tim ya. Bagi yang belum pernah, kalian bisa mendapatkan tambahan pengetahuan tentang berorganisasi di SMA. Bisa aja terbuka pikirannya ketika SMA, gua mau ikut kegiatan OSIS seperti itu. Perlu kalian ketahui, banyak orang sukses karena punya bekal ilmu setelah bergabung di OSIS saat SMA. Semoga kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat mengikuti LDKS SMA Negeri 4 hari ini dan besok. Terima kasih untuk para narasumber yang nanti akan memberikan materinya, juga yang jelas panitia dari siswa dan dari guru. Sehat selalu untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Zulhadizar Lubis selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 4 Jakarta. Untuk Bapak Zul, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul. Ya. Pak Jul MC, anak-anak ibu bapak guru, anak-anakku pamit ke studio sebelah dulu ya. Siap Pak, siap. Iya, oke. Ya, Bu. Kasih. Kasih banyak Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul dalam kegiatan LDKS tahun 2020, di mana LDKS kali ini sesuai dengan kondisi kita melaksanakan terpaksa dengan virtual, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mencetak generasi milenial, generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Ananda Panitia LDKS, kakak kelas kalian kelas 11 dan 12 yang telah bekerja keras untuk mensukseskan LDKS ini mulai dari persiapan seminggu lalu, hari ini dan besok. Pada anak-anak sekalian kelas 10, saya harapkan kegiatan ini tetap kita ikuti secara teratur, kemudian fokus, karena waktunya juga kita mulai jam 8 tadi sampai nanti jam 11.30. Jangan ada yang sampai keluar. Saya berharap kita tetap bisa menjalankan LDKS 2020 SMA Negeri 4 Jakarta secara baik dan benar. Itu saja dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih ke Bapak Zulhadizar atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia Ananda Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Negeri 4 Jakarta yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan peserta LDKS dan atau PAB yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita sehat dan dapat mengikuti kegiatan PAB pada hari ini. Tantangan ke depan semakin berat, persaingan semakin ketat, butuh generasi yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang untuk mengisi kemerdekaan guna membangun bangsa dan negara. Tidak terkecuali menciptakan situasi pendidikan yang positif di sekolah kita yang tercinta ini. Belum lagi maraknya masalah-masalah remaja mulai dari narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, tawuran pelajar, dan sebagainya yang mengharuskan kita untuk waspada, menjaga diri dari hal-hal negatif agar tidak terjebak pada persoalan-persoalan remaja tersebut. Olehnya itu, jiwa kepemimpinan yang bernilai kemanusiaan harus selalu dipupuk dan dikembangkan sehingga dapat mempersempit ruang gerak berkembangnya masalah remaja di sekolah ini. Tentunya dengan jalan mengajak, mengingatkan, dan memotivasi mereka yang menjurus ke masalah tersebut, apalagi yang sudah terjerumus di dalamnya, untuk menjauh. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai siswa-siswi SMA Negeri 4 Jakarta di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru kita. Melalui kegiatan PAB ini diharapkan dapat menjadi inspiratif positif bagi seluruh siswa di SMA Negeri 4 Jakarta. Bagi kami yang hari ini sedang menuntut ilmu, kegiatan PAB ini sangat berarti dan bermanfaat. Pengetahuan yang nantinya kami peroleh akan menambah modal kami menyongsong masa depan yang lebih cerah, menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi lainnya. Karena pada prinsipnya adalah kegiatan ini untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Itulah sehingga kegiatan PAB kali ini mengambil tema sikap tangguh dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, kami atas nama panitia dan seluruh pengurus MPK OSIS SMA Negeri 4 Jakarta, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sebelum dan selama pelaksanaan acara pembukaan ini tidak berkenan di hati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan lainnya. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung penuh kegiatan yang kami laksanakan ini. Kepada Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan juga kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini bukanlah akhir, tetapi dari awal dari kebangkitan sekolah kita yang tercinta ini. Untuk itulah, kami sangat mengharapkan nasihat dan petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dalam rundown kita ada absensi dan pemeriksaan kelengkapan. Jadi nanti kalian akan dikirim link Google Form, kalian absensi dan kalian juga jangan lupa send foto yang udah kalian ambil tadi pagi di timestamp. Wajib pakai timestamp ya. Bagi
Bagi peserta, link absensinya sudah ada di kolom chat ya. Bisa langsung dicek. Terima kasih. Apakah udah semua untuk yang absen?
Bagaimana yang absen udah selesai? Udah, Kak. Udah. Tolong yang kameranya off, on cam ya. Ya. Dan tolong baca tata tertib yang sudah di-share di chat. Oke, selanjutnya kalian akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana sebagai guru BK tentang kesehatan mental. Untuk Ibu Fitri, saya persilakan. Menit dulu. Ada suara nggak? Enggak, gue udah ambil. Pause dulu aja, pause. Bagus ini aja coba. Udah gue next. Ini udah next. Suaranya makin dalam. Yang audio setting terus. Ya ada cuiku abis. Di situ ada orang aneh. Gak kakak panas kok. Goblok. Abi ada aja tuh pas. Yang diam di musuh. PPP calon mantu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai kalian para peserta PAB LDKS SMA Negeri 4 Jakarta tahun 2020-2021. Kita ketemu lagi bersama dengan saya Bu Fitri, Guru BK SMA Negeri 4 Jakarta. Hari ini kita akan berbagi informasi belajar bareng terkait Nah, hari ini kita akan belajar bareng, kita akan saling berbagi informasi terkait dengan kesehatan mental. Tapi kesehatan mental yang akan kita bahas bukan kesehatan mental yang berat-berat yang bakal kita bahas secara teori, nggak usah lah ya. Kita akan membahas kesehatan mental atau gimana sih caranya kita bisa mentalnya tuh sehat, kayak gitu, dengan cara-cara atau kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi, mental sehat, kegiatan kamu atau kewajiban kamu sebagai individu pun berjalan dengan baik. So, let's jump right in. Kita mulai saja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental. Kita nggak akan membahas kesehatan mental yang sangat teoritis, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa langsung praktekin, kita bisa langsung mengetahui secara sederhana dengan kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari, gimana nih biar mental kami atau mental kita bersama bisa sehat, kayak gitu. Tapi ingat ya, menjaga kesehatan mental itu tetap harus bisa diseimbangi dengan kegiatan-kegiatan dan fungsi kamu sebagai individu, kayak gitu, oke? Nah, ini bentar lagi kita akan merujuk dan masuk ke materi terkait dengan apa sih itu kesehatan mental. Langsung aja kita bahas. Inilah kesehatan mental. Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan definisi kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental, kayak gitu. Jadi, definisi kesehatan mental ini dianggap oleh beberapa ahli itu disederhanakan hanya 5 ciri-cirinya. Jadi, ciri-cirinya itu ada 5 untuk bisa menggambarkan kalau mental kita tuh sehat. Pertama, realistis. Kita harus hidup realistis. Kalau kamu realistis, saya realistis, lingkungan kita realistis, berarti seluruhnya diri kita ini semuanya mentalnya sehat. Realistis yang kayak gimana sih, Bu? Realistis yang namanya realistis itu berarti tidak menuntut atau tidak menginginkan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Itu namanya realistis, oke? Dan yang kedua adalah dapat menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kita lebihnya apa? Kalau seandainya diapresiasi sama orang, gak malu-malu, gak nolak-nolak gitu ya. Dan kalau seandainya kita tahu kelemahan kita apa, kita juga tidak menutupi itu. Akuin gitu loh, kalau saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya harus belajar lagi. Itu namanya menerima kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya yang 3 adalah berfungsi secara sosial. Kamu kalau bisa nyelesain masalah kamu sendiri, tapi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, atau tidak dapat berfungsi layaknya kamu sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, masyarakat SMA Negeri 4, masyarakat kelas kamu, mungkin kamu yang punya pacar, kamu berfungsi untuk pacar kamu, terus yang namanya lingkungan juga keluarga, ya keluarga. Kamu sebagai anak, tapi tidak patuh, tidak berbakti, tidak berfungsi untuk keluarga, itu juga mentalnya nggak sehat gitu ya. Selain itu juga memiliki kepuasan dalam kehidupan kita. Jadi mental tuh bisa dibilang sehat kalau kita sendiri merasa bahwa alhamdulillah nih, hari ini target gue terpenuhi. Hari ini saya bisa belajar ini. Hari ini saya dapat pengetahuan lebih tentang ini. Nah, hal-hal yang kita dapatkan yang menjadikan kita puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, itu menggambarkan bahwa mental kita sehat. Pertanyaannya gini, sering gak sih kita tuh ngeluh gitu ya? Pasti kita sering banget ngeluh. Gak kamu, gak saya, pasti kita sering banget ngeluh. Nah, apakah ngeluh itu wajar? Wajar. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya tentang bagaimana caranya kita mengakomodasi emosi dan keluhan-keluhan kita. Tapi yang saya maksud di sini, kepuasannya itu adalah pencapaian kamu, ngerti nggak? Pencapaian akan hidup kamu. Kamu kan tadi udah bilang ya, kita tuh udah realistis, kita juga udah bisa menerima apa adanya kita, kayak gitu. Kita juga bisa berfungsi terhadap banyak orang. Ya itu harusnya bisa memuaskan diri kita dong, karena kita nggak lagi menuntut, kita nggak lagi dapat
dapat tekanan-tekanan yang membuat kita kayak seolah-olah kita belum ngelakuin apa-apa gitu. Orang yang puas berarti orang yang bisa melihat batas dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita bisa. Terakhir, ini yang paling konkret. Orang yang mentalnya sehat, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Even mungkin dia akan membutuhkan bantuan dari teman-temannya, dari keluarganya, dari pasangannya, dari tenaga-tenaga ahli seperti saya, konselor, guru BK, atau psikolog, atau psikiater. Tapi ketika dia sadar bahwa dia punya masalah terhadap dirinya, dan dia ingin memperbaiki, berarti dia sehat mentalnya. Nah, kalau anak-anak yang nge-ignore, kayak ngeyel, enggak kok, saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama si ini, saya nggak ada masalah sama si itu. Emang iya saya ada masalah? Saya nggak butuh kamu, saya nggak butuh Anda, saya nggak butuh mereka. Itu kan berarti dia belum sadar kalau dia tuh bermasalah. Dia nge-denial kalau ternyata dirinya itu ada masalah. Dia nggak sadar kalau dirinya itu ada masalah dan membutuhkan pertolongan. Itu berarti nggak sehat mentalnya. Sampai sini ngerti ya, mudah-mudahan kelima ciri-ciri dari kesehatan mental ini ada pada diri kita sehingga kita menjadi individu yang sehat mental. Oke, next. Oke, kita sudah membahas terkait dengan kesehatan mental. Sekarang saya akan ngasih tahu nih gimana sih caranya buat mentalnya sehat tadi itu ya. Jadi kan ada kata-kata bahwa fisik kuat, sehat, mental kamu pun sehat gitu kan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita ngomongin fisiknya dulu. Gimana sih fisik yang sehat gitu? Karena percuma ya, maksudnya kalau ada orang yang bilang kayaknya kalau seandainya fisiknya kenapa-napa juga, asal mentalnya sehat duluan, otomatis fisiknya juga sehat deh. Kalau menurut saya itu agak kebalik. Jadi kita betulin dulu nih. Kita buat diri kita fisiknya dulu sehat, kuat, baru kita bisa mikir. Sekarang gini, kalau kamu ujian, tapi kamu nggak sarapan, kamu pusing gitu ya, kamu sakit, demam dan lain sebagainya, bisa nggak kamu mikir? Nggak mungkin sama sekali. Nah, sama halnya terkait dengan teori dasar bahwa fisiknya tuh harus kuat dulu, baru mentalnya sehat. Fisik yang kuat gampang. Kamu tinggal makan makanan yang bergizi. Kamu tahu kan ya, 4 sehat 5 sempurna apa aja kayak gitu. Terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu sehari ya 8 jam. Tapi kalau seandainya ada yang bilang, "Bu, istirahat saya cukup kok. Jam 1 saya tidur, jam 9 saya bangun." Iya, tapi ingat, kegiatan sehari-hari kita pasti akan terbengkalai. Apalagi kamu adalah seorang pelajar, saya seorang guru. Kita nih orang-orang sibuk ya nggak? Jadi bakal ada kegiatan yang menuntut kamu di pagi hari. Kita tuh morning person banget. Jadi nggak memungkinkan hitungan 8 jam yang sehatnya itu akan terpenuhi. Nah, yang ideal itu kalau waktu tidur adalah jam 9 malam atau jam 10 malam hingga jam 5 pagi atau waktu subuh, ya kan? Dan itu jelas ya, maksudnya makanya kenapa sekolah, kuliah, kerja itu dimulai di pukul 7, di pukul 8, karena di pukul sekitar 6 sampai dengan 9 pagi itu adalah waktu terbaik bagi individu berkonsentrasi. Itu adalah tingkat konsentrasi paling tinggi. Makanya kita masang waktunya, kamu belajar istirahatnya setengah 10. Coba deh dilihat ya semua pola-pola gitu. Itu istirahat terkait dengan tidur, istirahat dan lain sebagainya. Terus minum vitamin. Di masa pandemi yang kayak begini, itu butuh banget kamu suplemen untuk bisa menopang daya tahan kamu, daya tahan tubuh kamu gitu ya. Vitamin C, atau mungkin kamu yang punya darah rendah, kamu bisa minum kayak sangobion dan lain sebagainya kayak gitu. Atau vitamin-vitamin yang lain yang mungkin kamu sudah sering minum, entah itu tradisional atau sifatnya kimiawi gitu ya. Tapi yang penting kamu ada suplemen tambahan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kegiatan yang mungkin paling mager banget kamu jalanin. Bukan cuma kamu, saya pun juga begitu. Yaitu olahraga ya. Olahraga setidaknya minimal seminggu 2-3 kali. Gak usah lama-lama. 1-2 jam tuh cukup. Kalau saya karate biasanya di hari Rabu atau di hari Sabtu atau Minggu
itu 2 jam atau 1,5 jam cukup. Yang penting keringetan gitu ya. Yang penting itu kamu bergerak, kamu ada pembakarannya. Jadi setiap dari kamu makan, kamu konsentrasi, kamu juga ada gerakan. Nah, nanti kita akan ngebahas tuh, kalau olahraga ternyata adalah salah satu cara buat katarsis atau melampiaskan emosi kamu. Jadi daripada kamu tawuran ya nggak, pukul-pukulan, berantem-beranteman, galau-galauan, mendingan kamu olahraga. Nah, kita akan ngebahas nih sebentar lagi ya, terkait dengan pengendalian emosi di segmen berikutnya. Nah, sekarang kita masuk caranya gimana mempersiapkan mental yang sehat. Gimana sih kita bisa sehat tuh, ibaratnya fisiknya udah sehat, udah kuat nih, kita udah sehat, alhamdulillah, insya Allah gitu ya. Nah, ini tinggal mentalnya nih, kita ngomongin intinya, yaitu mentalnya. Nah, mental yang sehat itu harus yang pertama tadi, seperti definisi kita di awal, realistis. Kita harus realistis. Contoh kecil ya. Nanti kita akan ngebahas satu persatu ya di contoh kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dengan video lagi-lagi dibantu oleh kakak-kakak dari OSIS dan MPK. Yeay! Tepuk tangan. Nah, kita akan membahas kesehatan mentalnya. Pertama adalah realistis. Kalau kamu jajan, maunya yang 20.000, duit kamu cuma 5.000, itu nggak realistis namanya. Nggak sesuai dengan kemampuan kamu. Itu contohnya. Terus misalnya, kamu tahu bahwa kemampuan materi dari keluarga kamu cuma sekian. Terus kamu berharap kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa liburan, kamu bisa jajan, kamu bisa beli ina itu, dan mengikuti gaya hidup yang boros seperti itu nggak realistis. Buat yang kelas 12 juga sama yang kayak gitu. Nanti kamu kelas 12 juga pasti bakal ngerasain. Kamu memilih jurusan perguruan tinggi negeri tapi nggak sesuai dengan kemampuan kamu atau nggak sesuai dengan kemampuan nilai kamu di rapot, tuh juga nggak realistis. Contoh gampangnya seperti itu. Itu semua adalah contoh-contoh yang saya kasih atau saya gambarkan sebagai kamu sebagai pelajar ya. Aduh, ini skincare mahal-mahal banget. Tapi pengen. Bentar. Ya kan, 10.000 doang. Tapi bagus banget. Gimana dong? Harus realistis. Gimana ya? Duit segini. Bentarnya segini. Nah, terus mengelola waktu. Guna dari kamu bisa mengelola waktu atau kamu harus bisa mengelola waktu kamu, kehidupan kamu selama 24 jam itu untuk bisa menentukan prioritasnya tuh apa aja. Mau mana dulu kayak gitu. Misal di saat pandemi kayak gini kamu kan PDR di rumah ya. Nah, seringkali ini masalah-masalah kecil itu muncul yang bikin kamu jadi stres yang gitu ya. Itu kalau seandainya ada aja yang saling tumpang tindih. Misalnya kamu lagi belajar, pihak dari keluarga minta kamu untuk nolong sesuatu. Itu kan gimana ya? Kamu akan berkelut dengan hak-hak dan kewajiban kamu. Tolong dong kerjain ini, tolong dong cuci, tolong dong nyuci, ngepel, dan lain sebagainya. Sedangkan kamu lagi belajar, kamu lagi sekolah. Itu kayak gimana caranya untuk bisa mengakomodir itu? Kamu bisa. Ada Bu Titi lagi santai. Bu, padahal saya bikin Bu list jadwal tuh. Saya taruh gede-gede di depan kulkas biar semua orang yang serumah pada baca. Tapi tetap aja saya bakal diganggu kalau lagi belajar. Makanya saya lebih baik temu di sekolah aja atau enggak saya kabur belajar di rumah temen. Nah, nggak kayak gitu caranya. Itu namanya tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika kamu sudah bisa mengelola waktu, kamu harus bisa mengkomunikasikan. Papa, mamaku tercinta, kakak, adik, semuanya, aku nggak bisa bantu kerjaan rumah, kerjaan domestik rumah tangga, kalau dari jam 7 sampai dengan jam 12, atau jam 7 sampai dengan jam 3. Setelah itu aku free, aku bantuin deh nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, kayak gitu. Jadi bisa dibagi waktunya. Selain itu, kita nggak usah ngomongin juga masalah kewajiban aja, tapi kamu tuh punya hak. Kamu sebagai individu tuh punya hak. Hak bermain, hak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan tuh contohnya
Kayak misalnya kamu boleh gitu ya, di sepanjang waktunya belajar, kamu minta Bapak Ibu guru untuk lebih bisa menjelaskan materi yang kamu inginkan. Ketika kamu tidak mengerti. Hak bermain. Boleh dari 24 jam itu setelah kamu sekolah, kamu main sepersekian jam. Tapi nggak mainnya tuh dari abis asar sampai jam 10, enggak gitu. Ya, tapi mainnya itu adalah misalnya abis maghrib sampai jam 7, abis maghrib sampai jam 8, abis itu kamu belajar. Tuh, kamu masih boleh seperti itu. Sabtu Minggu, liburan, jalan-jalan, tuh hak kamu, hak liburan. Hak kamu sebagai individu untuk bisa quality time sama kamu. Seperti itu. Jadi kamu bisa memenggal-menggal antara kewajiban kamu, hak kamu, fungsi kamu. Balik lagi ya. Jadi orang yang mentalnya sehat harus bisa berfungsi secara sosial. Kamu udah belajar, udah. Itu untuk kebutuhan diri kamu sendiri. Kamu main, udah. Itu untuk kebutuhan diri kamu sendiri. Lalu kamu bagi waktunya untuk keluarga, ngobrol buat keluarga, sharing gitu, memecahkan masalah bersama dengan keluarga. Kamu yang mungkin punya pacar, monggo silakan ngobrol gitu ya. Mungkin mau malam mingguan tapi online aja sekarang. Jangan gak usah pergi-pergi ke mall ya. Nah, terus juga misalnya kamu sama teman kamu sama sahabat kamu. Di usia-usia kamu sekarang kan kamu lagi kencang banget kan yang namanya geng-gengan kayak gitu kan. Nah, silakan kamu bereksplorasi, kamu datang sih enggak ya, misalnya datang ke rumah sekarang sih enggak, tapi mungkin video callan, WhatsApp, kamu bisa Google Meeting, kamu bisa sembari Zoom, atau kamu mau live IG bareng kayak gitu. Yang penting pengalokasian waktu antara kamu sebagai individu, sebagai diri kamu sendiri terhadap lingkungan, kewajiban dan hak itu semuanya terpenuhi. Oke? PJJ. Nah, terakhir adalah mengelola emosi. Kalau kamu ingat tadi di awal ya, kan kebutuhan salah satu fisik kita yaitu olahraga. Nah, olahraga itu juga bisa menjadi solusi kita untuk mengelola emosi. Kenapa? Ada yang namanya istilah katarsis. Ingat ya, katarsis. Katarsis ini menurut beberapa ahli adalah sebuah teknik melampiaskan emosi, tapi yang positif. Misal, contoh, saya kalau lagi kesel nih, saya bisa latihan karate lebih akhirnya dari 1,5 atau 2 jam. Saya bisa 4 jam, saya bisa 5 jam. Karena yang penting saya melampiaskan emosi saya, ngerti nggak? Tapi kalau saya lagi happy, saya juga bisa olahraga juga, tapi nggak karate mungkin. Saya bisa naik sepeda, jogging, ngerasain hembusan angin sore gitu ya, jalan-jalan kayak gitu. Itu tuh nyaman banget, menyenangkan sekali. Nah, cara kamu mau gimana? Ada yang kalau marah makan, ada yang kalau sedih langsung tidur, ada yang kalau seandainya galau lebih seneng berendam. Maksudnya kayak orang yang sering berendam-berendam di air hangat kayak gitu ya. Itu ya banyak caranya, dan setiap orang tuh berbeda-beda. Tidak mengharuskan dari kita untuk punya cara atau katarsis yang sama. Enggak, kita punya cara yang berbeda-beda. Tergantung gimana kemampuan fisik kita dan nyamannya kita, ngerti nggak? Nyamannya kita terhadap lingkungan. Ada orang yang kalau udah kesel harus nangis, maksudnya nangisnya tuh kayak nangis yang banget gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu juga adalah katarsis. Jadi nangis, sedih, ngeluh yang tadi kita bahas di awal, itu nggak masalah, itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika nangis, dari kesel, marah, nangis, nyakitin diri sendiri, cutting, bunuh diri, terus tawuran, terus nongkrong, ngedrugs, ngerokok,
atau mungkin ada yang harus having sex, kayak seks bebas. Ada aja. Kamu mikir deh, hal-hal yang kayak gitu tuh annoying banget, itu akan menjadi hal yang negatif banget buat diri kamu. Ini tuh pasti akan berpengaruh terhadap masa depan kamu. Nah, saya pengen bilang di sini kalau masih banyak cara untuk kita bisa mengelola emosi. Selain katarsis, kita juga bisa refleksi. Refleksi itu maksudnya gini, contoh ya, contoh. Kalau seandainya saya udah kesel, marah sama seseorang, saya jatuhnya akan lebih baik diam. Saya diemin aja. Saya kayak gak peduli. Saya diemin dulu. Saya akan memisahkan diri antara diri saya dan hal-hal yang tadi saya benci tadi. Saya diemin dulu. Karena saya ingin memberikan waktu terhadap diri saya untuk rileks, mikir, menghargai segala usaha yang sudah saya lakukan. Tapi mungkin ternyata dibuat kesel kayak gitu. Ngerti ya? Nah, ada salah satu teori atau teknik menarik yang mungkin kamu udah pada kenal karena mungkin kamu nonton salah satu drakor ya. Itu adalah teknik butterfly hug. Kita akan langsung nanti simulasikan tentang teknik ini, si butterfly hug ini. Tapi sebelumnya saya minta kamu untuk prepare diri kamu dulu. Jadi silakan kamu cari tempat yang paling aman, yang paling nyaman, duduk sesuka-suka kamu. Boleh mau minum dulu atau ke kamar mandi dulu, atau mungkin ada yang mau ambil tisu dulu. Saya akan kasih waktu kamu sepersekian menit, oke? Dan kita akan kembali ke segmen yang berikutnya setelah ini. Oke, kita kembali lagi setelah kamu sudah mempersiapkan diri kamu kayak gitu ya. Nah, saya kenapa ini angle-nya minta dideketin, karena memang saya pengen kamu fokus. Kita juga sama-sama fokus. Saya pengen kamu juga ngerasain mungkin aura-aura, maksudnya apa ya? Ini kan udah mau maghrib nih. Ada banyak lantunan ayat-ayat suci yang mudah-mudahan itu bisa kayak lebih membuat kita lebih tenang kayak gitu. Kalau saya sih tenang banget ya. Saya senang banget dengerin lantunan ayat suci itu. Kalau buat saya kayak kesel gitu, biar saya tuh lebih inget gitu loh sama Allah. Kalau masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang mau menerima saya, masih ada Tuhan yang mengingatkan saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya lakukan. Sekarang kita mulai. Saya paling nyaman kalau seandainya kaki saya silang seperti ini, lalu tangan kiri di atas dari tangan kanan untuk disilangkan di depan dada, lalu tangan saya menepuk nanti akan di samping lengan. Kalau kamu mau di atas bahu seperti ini juga boleh. Nanti kita akan menepuknya bergantian, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya, secara perlahan sesuai dengan instruksi saya. Jadi silakan kalian ikuti instruksi saya. Oke? Siap ya? Ambil posisinya yang paling nyaman, duduk yang enak, yang nyaman, peluk diri kamu yang erat, yang paling nyaman. Kamu rasakan seluruh energi positif di sekeliling kamu. Di sini lagi banyak angin, enak banget. Dan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa menyejukkan sekali. Kamu silakan tutup mata, kamu peluk erat diri kamu. Kamu tarik nafas dalam-dalam selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Dan pastikan kamu lebih memeluk erat diri kamu, bikin senyaman mungkin. Dan ketika saya bilang silahkan mulai dan silahkan ikuti dari kata-kata saya, kamu bisa mulai menepuk lengan atau bahu kamu secara bergantian, kanan, kiri, kayak gitu. Pokoknya bikin senyaman mungkin dan ikuti kata-kata ini. Kita mulai ya, fokus, konsentrasi, dan bikin nyaman diri kamu. Luapkan apapun yang kamu ingin rasakan ya. Kita mulai. Hai kamu yang berada di sini, yang sedang ku peluk, yang sedang ku pegang erat-erat, silakan sebutkan nama kamu seperti hai kamu Fitri yang sedang berada di sini, yang sedang aku peluk erat-erat, yang sedang ku pegang erat-erat. Terima kasih sudah berjuang sampai dengan hari ini. Terima kasih atas segala upaya yang sudah kamu lakukan hingga hari ini. Terima kasih kamu selalu sehat. Terima kasih kamu selalu melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih kamu sudah berpikir panjang untuk masa depan kamu. Dan bila ada kesalahan yang telah kita lakukan, pahamilah bahwa itu bisa diperbaiki. Itu bisa diakui, bisa diperbaiki. Kita tingkatkan aktualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Silakan kamu ulang berkali-kali kata-kata positif dan pujian terhadap diri kamu sendiri dengan menepuk perlahan bergantian kanan kiri. Saya lebih senang berkata seperti ini. Hai kamu, diriku yang ada di sini, yang sedang ku peluk erat, ku pegang erat. Terima kasih sudah berjuang hingga hari ini. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik, sudah mampu bertahan hingga hari ini. Terima kasih untuk selalu sehat. Terima kasih sudah bisa berpikir panjang untuk masa depan kamu. Terima kasih untuk selalu berjuang. Terima kasih sudah menjadi individu yang baik, jadi anak yang baik, jadi guru yang baik, jadi siswa yang baik, jadi teman yang baik, jadi orang yang selalu bisa memahami diri kamu sendiri. Dan jika memang ada salah, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari kita lakukan yang lalu, itu bisa kita perbaiki. Kita bisa tingkatkan lebih. Hai adik-adik, jadi untuk butterfly hug-nya ini harap semuanya mengikuti ya, dan nyalakan kamera kalian karena nama kalian pun dicatat. Ini wajib untuk mengikuti exercise-nya. Ayo coba semuanya nyalain kameranya dulu. Saya tunggu. Sefi Syafika. Panitianya juga ya. Mudah-mudahan itu bisa kayak lebih membuat kita lebih tenang. Saya menepuk nanti akan di Tuhan, masih ada Tuhan yang mau menerima saya, masih ada Tuhan yang kanan kiri kanan samping lalu. Oke, kita kembali lagi. Kita dulu. Jadi kamu endok. Terusan apa tuh? Ini sambelnya Om Imron tuh. Bukan jengkol. Ini yang jengkol. Ada jengkol. Itu tempat yang paling aman. Yang paling nyaman, duduk sesuka-suka kamu. Boleh mau minum dulu atau ke kamar mandi dulu.
atau mungkin ada yang mau ambil tisu dulu, saya akan kasih waktu kamu sepersekian menit. Oke? Dan kita akan kembali ke segmen yang berikutnya setelah ini. Oke, kita kembali lagi setelah kamu sudah mempersiapkan diri kamu, kayak gitu ya. Nah, saya kenapa ini angle-nya minta dideketin, karena memang saya pengen kamu fokus. Kita juga sama-sama fokus. Saya pengen kamu juga ngerasain mungkin aura-aura, maksudnya apa ya? Ini kan udah mau maghrib nih, ada banyak lantunan ayat-ayat suci yang mudah-mudahan itu bisa kayak lebih membuat kita lebih tenang, kayak gitu. Kalau saya sih tenang banget ya. Saya senang banget dengerin lantunan ayat suci itu. Kalau buat saya kayak kesel gitu, biar saya tuh lebih inget gitu loh sama Allah. Kalau masih ada Tuhan, masih ada Tuhan yang mau menerima saya, masih ada Tuhan yang mengingatkan saya untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya lakukan. Sekarang kita mulai. Saya paling nyaman kalau seandainya kaki saya silang seperti ini, lalu tangan kiri di atas dari tangan kanan untuk disilangkan di depan dada, lalu tangan saya menepuk nanti akan di samping lengan. Kalau kamu mau di atas bahu seperti ini juga boleh. Nanti kita akan menepuknya bergantian, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya, secara perlahan sesuai dengan instruksi saya. Jadi silakan kalian ikuti instruksi saya. Oke? Siap ya? Ambil posisinya yang paling nyaman, duduk yang enak, yang nyaman, peluk diri kamu yang erat, yang paling nyaman. Kamu rasakan seluruh energi positif di sekeliling kamu. Di sini lagi banyak angin, enak banget, dan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa menyejukkan sekali. Kamu silakan tutup mata, kamu peluk erat diri kamu, kamu tarik nafas dalam-dalam selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pastikan kamu lebih memeluk erat diri kamu, bikin senyaman mungkin. Dan ketika saya bilang silahkan mulai dan silahkan ikuti dari kata-kata saya, kamu bisa mulai menepuk lengan atau bahu kamu secara bergantian, kanan kiri kayak gitu. Pokoknya bikin senyaman mungkin dan ikuti kata-kata ini. Kita mulai ya. Fokus, konsentrasi, dan bikin nyaman diri kamu. Luapkan apapun yang kamu ingin rasakan ya. Kita mulai. Hai kamu yang berada di sini, yang sedang ku peluk, yang sedang ku pegang erat-erat, silakan sebutkan nama kamu seperti hai kamu Fitri yang sedang berada di sini, yang sedang aku peluk erat-erat, yang sedang ku pegang erat-erat. Terima kasih sudah berjuang sampai dengan hari ini. Terima kasih atas segala upaya yang sudah kamu lakukan hingga hari ini. Terima kasih kamu selalu sehat. Terima kasih kamu selalu melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih kamu sudah berpikir panjang untuk masa depan kamu. Dan bila ada kesalahan yang telah kita lakukan, pahamilah bahwa itu bisa diperbaiki. Itu bisa diakui, bisa diperbaiki. Kita tingkatkan aktualitas diri kita menjadi lebih baik lagi.
Silakan kamu ulang berkali-kali kata-kata positif dan pujian terhadap diri kamu sendiri dengan menepuk perlahan bergantian kanan, kiri, kanan, kiri. Saya lebih senang berkata seperti ini. Hei kamu, diriku yang ada di sini, yang sedang kupeluk erat, kupegang erat. Terima kasih sudah berjuang hingga hari ini. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik, sudah mampu bertahan hingga hari ini. Terima kasih untuk selalu sehat. Terima kasih sudah bisa berpikir panjang untuk masa depan kamu. Terima kasih untuk selalu berjuang. Terima kasih sudah menjadi individu yang baik. Jadi anak yang baik, jadi guru yang baik, jadi siswa yang baik, jadi teman yang baik, jadi orang yang selalu bisa memahami diri kamu sendiri. Dan jika memang ada salah, beberapa hari yang lalu atau beberapa hari kita lakukan yang lalu, itu bisa kita perbaiki. Kita bisa tingkatkan lebih baik lagi aktualitas kita, sehingga kedepannya kita akan menjadi individu yang lebih baik lagi. Terima kasih yang kuat, yang sabar, yang tabah, dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendampingiku selama ini, memberikanku kekuatan, memberikanku banyak hidayah dan kesempatan untuk bisa mengkoreksi diri ini menjadi lebih baik lagi. Dan pelan-pelan rasakan, tepuk senyaman mungkin, diulang kali-kali. Kalau kamu mau berdoa, silakan kamu berdoa. Kalau kamu mau menangis, silakan kamu menangis, ya. Dan pelan-pelan sesuai dengan instruksi saya, silakan kamu tarik nafas dalam-dalam selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan kamu buka mata dan selesai. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menghargai diri kita sendiri tanpa perlu mengharapkan, ya, tanpa perlu pengharapan yang lebih besar. Kita bisa kok ngelakuinnya sendiri gitu. Kita bisa bersyukur atas diri kita sendiri, kita bisa bersyukur atas upaya yang sudah kita lakukan, kita bisa bersyukur dan menerima segala kelebihan, kekuatan, kelemahan kita selama ini. Dan tenang aja, kalau seandainya kita salah, kita bisa perbaiki, ya. Kita bisa perbaiki bersama, kita bisa introspeksi, kita bisa refleksi, dan kita bisa meningkatkan lebih baik lagi. Alhamdulillah waktunya udah azan, dan alhamdulillah kita sudah selesai juga. Terima kasih untuk kita bisa belajar hari ini bareng-bareng. Kita akan ketemu secepatnya di sekolah. Mudah-mudahan waktu yang akan kita tentukan tepat, dan kamu juga selalu sehat, keluarga kamu juga sehat, saya juga sehat, Bapak Ibu guru semua sehat. Selamat menikmati rangkaian LDKS PAB SMA Negeri 4 Jakarta di tahun 2020-2021. Iman, ilmu, amal, SMA 4 Jaya. Keep healthy ya, stay safe, di rumah aja. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat penting ini, karena kesehatan mental itu pada era-era modern ini sangat overlook, tidak terlalu diperhatikan, dan itu adalah hal yang penting, apalagi untuk siswa-siswa yang masih sekolah.
Selanjutnya akan ada kuis tentang materi ini yang akan dipandu oleh Yazid dan Farah. Untuk Yazid dan Farah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya untuk semua adik-adik untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yazid. Farah. It's time for quiz. Oke, dari tadi kita udah kayaknya yang serius-serius terus. Materi, sambutan. Dan sekarang waktunya buat quiz. Kuisnya ini kita susul soalnya berdasarkan materi yang tadi disampaikan. Oke, langsung aja. Sesi kuis pertama kita akan mempertanyakan kalian 10 soal dan Di sini kalian cepet-cepetan ya. Jadi boleh nyalahin mic-nya, terus kasih nama dan kelasnya. Namanya tolong nama lengkap, soalnya kali aja namanya ada yang sama. Nama dan kelasnya ya. Dan tenang aja, nanti yang dapat jawab dengan benar dan paling cepat akan mendapatkan hadiah dari kita. Betul banget. Oke, siap-siap. Camnya udah nyala semua belum? Udah. Kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama. Mohon didengarkan baik-baik. Yang pertama, siapakah nama dari pemateri yang menyampaikan materi tadi? Bu Fitri. Bu Fitria. Nama Delva. Janeta dari kelas. Sifanya dari kelas bahasa Bu Fitri. Bahasa Bu Fitri. Bu Fitria. Bentar, kita ulang ya. Di situ ada fitur raise hand kan? Ada. Ya, raise hand dulu ya. Soalnya tadi langsung pada Raise hand-nya kayak gini, coba kita contohin dulu ya. Ini ya. Ada clap. Itu clap tapi. Sama Iya kan? Ya udah boleh deh kalau nggak clap, kalau nggak thumbs up, apa aja clap. Kita clap deh. ya. Peraturannya kalau mau jawab harus pakai reaction-nya clap kayak gini. Gitu. Oke? Pakai clap. Udah paham ya? Ya. Oke, nanti bilang ya. Oke. Kita itu. ulang kali ya. Yang ini dulu aja. Oh iya. Oke, pertanyaannya kita ganti. Apa judul materi yang dibawakan oleh ibu guru kita tadi? 1, 2, 3. Zaki Muhammad. Kesehatan mental. Kesehatan mental. Benar nggak kakak? Kesehatan mental. Benar. Yeay. Zaki Muhammad. Kamu kelas berapa? Kelas 10 IPA 2. 10 IPA 2. Pertanyaan Selamat kepada Zaki Muhammad. Nanti untuk pemenangnya konfirmasi lagi ya ke mentornya, kakak aku tadi berhasil jawab kuis gitu-gitu. Oke? Selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama dari pemateri yang menyampaikan materi tadi? 1, 2, Bu Fitria Nugroho. Ibu Bu Fitria Nugroho. Siapa yang? Bu Fitria Nugroho. Bu Cici. Fitria Nugroho. Dia. Bu Fitria Nugroho. Bu Fitria Amelia Nugroho. Tadi ada. Yang namanya Figlia mana tadi? Ya. Oh iya, Figlia. Nama panjangnya Figlia apa sayang? Figlia. Oh, udah, Figlia aja. Oke, it's so simple. Oke, jawabannya tadi apa? Boleh diulang? Ibu Fitriana Nugroho. Sip. Benar. Ibu Fitriana Amalia Nugroho SPD Pons.
Tapi udah benar, nggak apa-apa. Selamat ya, Figlia. Nanti konfirmasi lagi ke kakak ke materinya. Ke kakak mentor. Congrats. Lanjut. Yazid. Nggak apa-apa, Raya. Oh iya. Apa definisi kesehatan mental? 1, 2, 3. Mana ya? Aja deh, improve gak apa-apa yang kalian tahu aja. Definisi menurut kalian aja. Kesehatan mental. Tadi Saya, Kak, saya kesimpulan dari realistis, Kak. materi yang diberikan. Saya Devanya 10 Kak. Cindra. Cindra Manika Puspa ada? Oh, Iya. Kelas berapa? kelas 10 IPS. 10 IPS. Di clap dulu ya. Apa jawabannya? Realistis, menerima segala kekurangan dan kelebihan, berfungsi secara sosial, memiliki kepuasan dalam kehidupan, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kedengaran, Kak? Oke. Makasih, Cinda. Yeay, congrats. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Fourth question. Sebutkan ciri-ciri kesehatan mental. Yuk, clap dulu. 1, 2, 3. Sri Lestari Alawiyah. Terus Sri Lestari, itu bisa on cam nggak? Sri Lestari Alawiyah, kelas berapa? Sri Lestari, halo, dengar nggak? Tadi udah benar. Iya sih. Ada lagi kok. Ntar dulu deh. Gini. Sri Lestari, halo, bisa dengar nggak? Halo? Halo? Sepertinya kita terputus, Pak. Sayang sekali, Sri. Halo, Sri. Kamu nge-freeze ya? Sri, kamu nggak ada suaranya. Saya on cam. Iya, on cam. Halo? Kalau kelamaan kita pindah ini ke yang lain. Jadi Angus ya? Angus ya. Sayang sekali, Sri. Selanjutnya. Tadi siapa? Kita ulang aja kali ya. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi deh, masih pertanyaan yang sama. Sebutkan ciri-ciri kesehatan mental. 1, 2, 3. Rakesha Yola Miranda Laras. Halo, Lakesha. Lakesha ada nggak? Hai Lakesha. Ya, Kak. Hai, ini dia. Belum dong, Lembo. Lakesha, kamu kelas berapa? Kelas berapa ya? 11 MIPA 1, Kak. 11 IPA 1. Oke. Jawabannya silahkan, ciri-ciri kesehatan mental tuh apa aja ya, Lakesha? Ciri-cirinya ada 5. Ya. Memiliki kepuasan dalam hidup, berfungsi di secara sosial, realistis, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Lagi ya, satu lagi. Harusnya hari ini. Satu lagi. Satu lagi lupa. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya, Lakesha. Selamat. Selanjutnya, materi kelima. Oh, materi kelima? Pertanyaan kelima dong. Pertanyaan kelima, maaf ya. Sebutkan 4 cara agar memiliki fisik yang kuat. 1, Saya, 2, Kak. 3. Saya, Kak. Clap. Kirim reaction-nya dong. Saya, Kak. Kirim reaction-nya dulu. Pakai clap. Iya, panggil lagi. Ada belum? Ini. Itu ada. Siapa? Dipakai. Vina. Oke, Vina. Vina Priyanti. Iya, Kak. Vina mana Vina? Iya, Kak, saya. Nih. Oh Oke. iya, maaf. Dari kelas berapa? Dari kelas 10 IPS. 10 IPS. Alright. Jadi jawabannya apa, Dek? 1, yang pertama, makan makanan yang bergizi. 2, istirahat yang cukup.
3. Tidur dengan ideal dari jam 9 malam sampai subuh. 4. Minum vitamin. Dan 5. Olahraga. Sip. Jawabannya banyak. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apa definisi dari kataris? 1, 2, 3. Mutiara kasih. Saya Kak. Iya. Mutiara kasih. Dari 10 MIPA 1 Kak. Oke. Katarsis itu mulai mengekspresikan emosi ke suatu hal yang baik. Contohnya? Contohnya tuh Kayak apa? misalnya dia berolahraga berjam-jam atau makan, tidur gitu. Oke. Bagus, bagus. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Sebutkan nama-nama penyakit mental. 1, 2, 3. Gagal ginjal. Siapa tuh yang bilang gagal ginjal? Yang serius ya, kakaknya kan udah serius. Masa kalian nggak serius sih? Salwa Nabila. Dari 10 IBB ya? Iya. Halo Kak. Mana Salwa? Salwa Nabila. Halo Kak. Kalau 10 IBB. Apa jawabannya? Kalau menurut aku, depresi, anoreksia, terus anxiety disorder, terus panic disorder, terus ada DID. Udah, itu Kak. Oke. Yeay. Kak. Apa sih? Lanjut, pertanyaan ke-8. Ayo Kak Yazid tolong dibacain. Pertanyaan ke-8. Apa pentingnya kesehatan mental bagi siswa? 1, 2, 3. Clap. Ferdian 1. Siapa? Yuk. Udah tadi. Belum ya? Belum ya Sri Lestari ya? Zevanya ya? Tadi Sri Lestari dulu. Oke, kita kembali lagi ke Sri Lestari. Mana Sri Lestari? Halo? Halo? Nah, itu. Ya. Ya, jawabannya apa, Sri? Pentingnya kesehatan mental bagi siswa adalah menambah kefokusan, bisa membuat diri lebih bahagia, dan bisa menambah kepercayaan diri. Alright. Dari kelas berapa? Udah. Kelas berapa? 10 IBB. IBB. Oke, selamat. Lanjut, pertanyaan ke-9. Zevanya, kamu semangat banget nih dari tadi. Ayo semangat, Excited semangat, banget kayaknya ya. semangat. Oke. Kak Yazid, ayo bacain. Tanya lu. Oh ya udah, aku. Wih, kamu ya? Ya, aku. Kayak pertanyaan ke-9, cara menanggapi kesehatan mental pada seorang individu itu bagaimana caranya? 1, 2, 3. Zevanya yang dari. Saya Zevanya dari kelas 10 bahasa. Menurut saya cara menanggapi kesehatan mental bagi individu itu caranya adalah dengan meresponi individu tersebut dengan baik dan bisa dibantu oleh pihak-pihak tertentu seperti ke psikiater ataupun ke guru konsuler di sekolah seperti guru BK. Lalu bisa juga dibantu oleh orang tua dan pihak-pihak lainnya. Terima kasih. Akhirnya. Allah. Andi.
Oke. The Pertanyaan. last question. Ya. Pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Yang belum jawab, ayo. Jawab ya, boleh jawab. Enggak, gimana ya? Satu, Ini enggak. Last question. Apa kesimpulan dari materi yang dibawakan tadi? 1, 2, 3. Clap, clap, clap. Irma, Susan. Oke, Irma. Kelas berapa? Irma, kamu kelas berapa? Kelas 10 IPB, Kak. 10 IPB? Iya. Apa jawabannya? Jadi kesimpulannya dari diri kita sendiri harus menyayangi untuk lebih menyayangi diri kita sendiri agar kesehatan mental kita tuh lebih baik lagi untuk kehidupan sehari-hari selanjutnya. Makasih ya Irma. Ya. Congratulations. Oke, dari ke-10 orang yang tadi aku cross check lagi ya. Yang pertama tadi ada Zaki Muhammad kelas 10 IPA. Terus Iya. Zaki, maaf Zaki Muhammad tadi kamu kelas 10 IPA berapa, Dek? 10 IPA 2, Kak. 10 IPA 2, oke. Zaki Muhammad 10 IPA 2, Figlia 10 IBB, Cindra 10 IPS, Rakeisha 11 IPA. Rakeisha kamu 11 IPA berapa? IPA 1, Kak. 11 1 IPA 1. Oke, Pina 10 IPS, Mutia Kasih 10 IPA 1, Salwa Nahira 10 IBB, Sri Lestari 10 IBB, Zevanya 10 IBB, Irma 10 IBB. 10 orang itu nanti harap mengonfirmasi lagi ke kakak mentornya. Oke, selamat buat kalian ke-10 pemenang. Jangan khawatir, nanti kita akan kembali lagi. Jangan berkecil hati ya yang belum dapat. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kami. Saya Yazid. Saya Farah. Kami mengucapkan terima kasih. See you next time.